ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Heris Bunarif dari Forum News Network bersama Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, Anda sudah cair belum tuh dananya? Ceknya sudah dikirim ke Anda? Saya nggak nunggu yang 2T itu kecil, saya nunggu yang 11T. Ya. Itu jauh lebih besar ya? Ya, itu manfaatnya di situ karena kriminalnya juga di situ lebih besar, kan lebih membohongi 11T kan lebih gede dari 2T kan. Betul. Jadi kita nunggu realisasi kebohongan. Oke. Yang 11T. Ya. Sampai itu dibuktikan dicairkan dana 11T itu sampai sekarang kita masih menganggap itu sebagai hoax lah ya gitu ya levelnya ya. Ya, dan tentu banyak yang bersiap-siap untuk atau menganggap aja bahwa 2T ini sebetulnya bagian dari 11T gitu. Ya. Itu satu rekening sebetulnya. Ya. Ini penting kita ingatkan karena Presiden Jokowi ini benar-benar secara langsung pada waktu itu menyatakan bahwa ada di kantong saya ini dana 11T kan begitu ya. Jadi sampai Pak Jokowi membuktikan kita akan menyatakan bahwa itu hoax. Kan begitu ya, nggak salah dong karena memang belum terbukti. Karena sebab apa, dalam situasi sekarang ini kalau betul-betul punya dana 11T kan sebagian besar persoalan bangsa ini selesai. Kita nggak perlu utang ke negara lain atau ke lembaga-lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia kan. Iya, dan yang di Palembang itu motifnya adalah membantu rakyat yang mengalami COVID. Kan itu manusiawi betul kan. Yang 2T walaupun hoax juga. Yang 11T bukan membantu, menginginkan kekuasaan. Karena itu dijaminkan bahwa kalau saya berkuasa ada 11T tuh yang menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi lebih parah sebetulnya dosanya. Kita sebetulnya dosa lah, belum kriminal gitu kan. Karena janji politik gitu, dan karena itu dia mesti dinyatakan setara dengan siapa namanya Herianti yang di Palembang tuh. Dua-duanya bikin janji, dan janji itu adalah utang bagi mereka yang berharap. Ya, janji kampanye itu kaitannya dengan lebih pada moral ya, bukan kriminal gitu ya. Ya. Oke. Ya mungkin sekali nanti juga mesti ada kesaksian, misalnya di Palembang itu kan yang mengundang Kapolda, berarti Kapolda mesti jadi saksi kenapa dia mengundang gitu. Ya. Nanti yang janji 11T dia juga mesti jadi tersangka sekaligus saksi tuh, karena dia sendiri yang mengundang supaya orang berkerumun demi 11T itu. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan janji-janji itu kan berkaitan dengan sebenarnya komunikasi publik gitu ya. Dan selama beberapa pekan terakhir ini kan kita mengamati Putri Mahkota PDIP, Putri Mahkota Ibu Megawati itu kan kelihatannya sangat gencar nih menyerang pemerintah ya, mulai dari soal mengingatkan agar hati-hati dalam pelonggaran PPKM, kemudian yang kemarin cukup menohok adalah menilai komunikasi politik pejabat-pejabat kita sangat buruk, dan yang terakhir soal minta agar tunjangan tenaga nakes segera dibayarkan. Nah, rupanya ini sekarang mulai berbalas pantun ini antara Puan dengan Pak Luhut itu, Bung Rocky. Ini saya baca supaya nggak salah nih ya. Ini begini nih. Jadi Pak Luhut itu minta begini. Saya minta bangsa ini pun pemimpin kita dalam bidang politik. Nah, ini pasti kita garis bawahi ya. Semua tolong tidak berkomentar kalau komentarnya belum jelas.
Tadinya ketika baca judulnya saja, saya menduga ini pengkritik seorang seperti Anda, karena judulnya begini, Luhut tolong tidak berkomentar kalau komentarnya belum jelas. Ini pertama yang menarik adalah satu, Pak Luhut kembali ke tracknya, karena sebelumnya kan Pak Luhut sempat mengerem gitu ya, lama ya, kita nggak dengar istilah-istilah semacam ini, kemudian muncul lagi. Yang kedua tadi jelas menyebut tokoh-tokoh politik. Kalau Anda kan nggak masuk tuh tokoh politik, Anda nggak menyebut pejabat pemerintah tuh Anda. Saya kira Pak Luhut pulih lagi buat memperlihatkan wataknya tuh, yaitu nggak tahan kalau nggak menghajar orang tuh. Ini watak yang biasa aja sebagai orang Sumatera, watak yang keras ke publik tuh. Jadi kita tetap menganggap bahwa itu memang buruk. Ya, saya menyebutkan buruk, bahkan tapi kan saya bukan seperti yang diklasifikasikan oleh Pak Luhut kan, bukan pejabat politik publik itu. Kita pejabat politik privat gitu, FNN. Jadi amanlah kita dari bentakan Pak Luhut. Nah, mereka yang dibentak itu justru adalah orang dalam sendiri. Jadi membentak di dalam rumah tangga sendiri. Nah, ini bisa kena KDRT nih. karena saling berkelahi di dalam rumah kan. Kemarin juga saudara wali kota Solo merasa tersinggung karena dibentak dengan cara yang sama. Karena itu kita anggap aja bahwa oke, kekacauan di istana ya biarkanlah mereka selesaikan. Nah, ini pentingnya buzzer ini memperhatikan kekacauan di istana, bukan pejabat yang non publik. Kita kan bukan non publik, nggak mungkin bikin kekacauan dalam istana. Jadi ya kita saksikan lagi nih pertarungan yang justru memperburuk komunikasi politik. Tapi di atas segala-galanya Ibu Puan benar bahwa aparat atau pemerintah atau Pak Jokowi sebetulnya memang tidak bermutu di dalam menjalankan kebijakan penanganan COVID ini. Ibu Puan pasti juga Ibu Mega benar. Kalau Ibu Puan udah benar, apalagi Ibu Mega pasti lebih benar lagi kan. Ya. Nah, kemarin tadi Anda menyinggung soal Gibran. Ini memang menarik sekali karena Gibran mempersoalkan data yang disebut oleh Pak Luhut. Karena menurut Gibran itu bahwa Solo itu mendapat limpahan dari wilayah-wilayah sebelahnya. Kali ini saya mohon maaf, saya mesti sepakat dengan Pak Luhut ini bahwa angkanya tertinggi karena kalau misalnya terjadi di Jakarta itu juga sebagai kota besar, tentu saja dia menjadi tujuan rujukan dari rumah sakit di seputarnya. Dan Anies Baswedan nggak pernah tuh membela diri bahwa oh ini limpahan dari sebelahnya. Nah, Gibran rupanya belum siap. Dia menganggap bahwa dia wali kota Solo, jadi hanya orang Solo yang boleh sakit. Atau kalau ada orang yang sakit dan mati di Solo, ya itu bukan tanggung jawab Gibran. Kan begitu kira-kira logikanya Gibran. Ini namanya cara berpikir di dalam gua. Jadi dipikir kalau di dalam gua itu aman-aman. Nah, kalau di luar gua itu serigala menunggu, kan sama juga kan. Jadi orang di dalam gua juga ketakutan. Jadi memang karena disebut pandemi, maka saling membantulah. Kan greater area dari Solo, wilayah Solo besar itu kan juga berkantor di Solo. Itu kan orang-orang yang tinggal di remote area, tapi kemudian bisnisnya di Solo. Jadi dia cari rumah sakit di Solo dong. Lain kalau di semua desa ada rumah sakit, nah itu baru saudara Gibran bisa protes. Di daerah situ nggak ada. Ini satu pikiran humanitas juga, seolah-olah orang Solo, orang non Solo itu nggak boleh mati di Solo, harus mati di desanya sendiri itu, yang nggak ada fasilitas kesehatan. Jadi cara berpikir ini nih, wali kota itu kan di metropolis gitu, tapi dia sebetulnya rakyatnya itu adalah juga di sekitar itu. Itu cara melihat yang kacau dari seorang pemula itu. Oh sorry, ya memang pemula juga sebetulnya, wali kota pemula yang nggak apa-apa, masih belajar. Jadi bisa kita maklumi ya, karena dia wali kota pemula, dia nggak ngerti bahwa selama ini Solo itu ada Solo Raya ya, ada Karanganyar, Sukoharjo, dan itu kan itu semua wilayah Solo Raya. Jadi sebenarnya itu jadi tanggung jawab dia. Gitu. Iyalah, kalau emangnya COVID kan nggak punya wali kota, COVID itu dia bisa beredar kemana-mana aja. Jadi kemampuan kita untuk sebetulnya bersikap sebagai pemimpin juga diuji dalam kasus semacam ini. Ngomel-ngomel soal orang lain nggak boleh masuk Solo itu juga bukan ciri pemimpin yang paham tentang kerakyatan itu
soalnya. Ini lebih bagus sebetulnya saudara Ridwan Kamil, saya kasih pujian juga pada Ridwan Kamil, karena kendati Bandung itu tinggi, dia tetap anggap ya karena kami menerima, jadi nggak apa-apa disebut data Bandung, karena nggak mungkin orang luar Bandung itu kami tolak. Jadi itu soalnya. Sama, kalau itu dia sama dengan Anies. Nah, sekali-sekali saya kasih pujian. Kalau benar masih kita kasih pujian kan, cara melihat kemanusiaan. Ya, oke. Nah, kali ini kalau kita sempitkan apa ya, kita kembalikan lagi ke jalur pembicaraan ini, ada segitiga antara Puan, Gibran, dan Pak Luhut lah, kira-kira begitu. Meskipun kadarnya berbeda, ini kelihatannya Pak Luhut sedang berhadapan dengan putri dan putra mahkota, gitu ya, Bung Rocky. Tapi kita bisa pisahkan tadi, Puan ini lebih sophisticated karena menyerang Pak Jokowi itu dalam konteks dia mengatasnamakan kepentingan rakyat, gitu ya, kepentingan orang banyak, kepentingan nakes dan sebagainya. Sementara Gibran menyerang balik Pak Luhut itu dalam konteks karena merasa dia nama dia sebagai wali kota dicemarkan oleh Pak Luhut karena disebut datanya tinggi kematian dan penurunan dan kematian itu tinggi. Ini dua putra putri mahkota dalam status, kalau dongeng ini memang bersaudara secara politis, tapi ini kayak kisah bawang putih bawang merah nih, lain wataknya gitu kan. Yang satu berupaya untuk melindungi ayahnya, yang lain melalui ibunya ingin menyerang ayahnya gitu kan. Begitu jadinya kan. Jadi ini betul-betul sinetron yang mestinya dipahami oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud nggak pernah nonton jenis film semacam ini kan. Cinta yang bersaing, kira-kira begitu. Bukan. Dan sasarannya dua-duanya Pak Luhut sebetulnya kan, karena mungkin wali kota Solo menganggap ini Menko Investasi ini terlalu banyak ngomong, padahal gue langsung bisa ngomong dengan sang raja, kok ngapain perlu perantara night apa namanya tuh, pangeran ini kan Sultan Jogja, Sultan Solo bisa langsung berhubungan dengan sang raja, itu nggak perlu lewat pangeran yang adalah menteri. Kira-kira begitu metafornya. Ya. Jadi tetap terlihat bahwa Pak Luhut memang jadi sasaran dari dua putra putri ini. Ya, ya. Tepatnya mungkin Pak Luhut bukan pangeran, Bung Rocky. Kalau pangeran kan anak keturunan raja, dia senopati. Oh iya. Nah, ya, oke. Ya. Ya, atau di bawah senopati ada adipati gitu. Enggak lah, dia ini kelasnya kan seperti bahkan bisa seperti kelasnya kalau kerajaan bisa kayak Mahapati, karena kan Pak. Oh betul dia. Mahapati saya kira mungkin lebih tepat ya. Nah, ini menarik kalau kita mengamati. Ini kan biasanya konflik itu, dan biasanya juga pergantian kekuasaan kalau kita mengacu pada kerajaan-kerajaan itu lebih pada inner circle, orang dalam kerajaan seperti yang melakukan itu kan, yang terjadi sejarahnya, kita ngomong sejarah seperti itu. Apakah soal itu juga masih berlaku dalam sejarah-sejarah modern? Ya, itu sejarah modern tentu tidak lagi mempergunakan cara suksesi yang non-demokratikan. Tapi kita tahu bahwa culture politik Jawa itu masuk ke istana sekarang. Kasakusuk di istana itu persis kasakusuk di antara Tunggul Ametung dan siapa namanya tuh? Siapa namanya? Oh, maksud saya Tunggul Ametung dan itu tiba-tiba saya juga lupa Joko Tingkir. Iya, karena berebut apa namanya, perannya Paramita, Kendedes. Iya, iya. Jadi kelihatannya begitu keadaan kita. Kan mental politik kita nggak pernah lepas dari culture. Itu yang disebut culture matters. Jadi kebudayaan itu tumbuh terus. Apalagi Pak Jokowi selalu memberi sinyal bahwa dia punya obsesi jadi Raja Jawa itu dengan simbol-simbol kebesaran, baju kerajaan segala macam. Itu yang nggak ada soal secara pariwisata sebenarnya bagus, tapi dia masuk juga di dalam mental pemimpin. Itu yang kemudian kita sebut sebagai feodalisme itu. Saya tetap melihat PDIP ada feodalismenya. Saya tetap melihat di dalam istana Pak Jokowi ada feodalismenya. Karena itu betul harus bahwa intrik karena feodalisme itu juga bisa berlaku di zaman Indonesia punya sistem politik modern. Ini soalnya tuh. Nah, tentu datang dari culture yang lain, culture Medan, culture Sumatera yang kadar feodalismenya itu
mendekati nol tuh. Tapi mereka yang ada di istana kan kebanyakan datang dari satu culture yang secara politik buruk kalau feodalisme itu. Bukan Jawanya yang buruk ya, culture feodalismenya di dalam kekuasaan tuh. Saya tetap menganggap ada budaya tinggi di dalam peradaban Jawa karena kita studi tentang itu. Tapi politik yang berbasis pada politik istana yang biasa disebut Mataram Syndrome, itu yang nggak boleh karena kita udah masuk dalam politik modern. Oke. Oh, ini udah kasih kuliah lagi. Ya, karena tadi Puan juga menyinggung soal komunikasi politik dan kemudian berbalas pantun dengan Pak Luhut soal itu juga, saya kira nggak ada salahnya sih kita juga melihat komunikasi mereka ini sebagai sinyal-sinyal politik gitu ya, bahwa sedang terjadi tadi tarik-menarik kekuasaan, dan biasanya dalam situasi yang semacam ini, situasi yang sekarang apa ya, kalau di pewayangan ini goro-goro gitu ya, istilahnya menjelang terjadi keributan besar gitu, biasa kita melihat saling pesan politik lewat komunikasi publik tadi ya. Ya, kalau sekarang yang terlihat adalah goro-goro ini berlangsung karena situasi frustrasi di dalam istana soal kebijakan sebetulnya. Jadi ya buat saya sih senang-senang aja ada goro-goro, ada persiapan untuk kekacauan gitu kan. Tapi yang mesti kita pastikan, ini kekacauan biarkan aja dalam istana, jangan sampai bangsa ini ikut kacau. Nah, karena itu seluruh sinyal, kita balik lagi pada tema end game, itu sekarang sedang berlangsung. Kekacauan itu kan harusnya berakhir pada end game. Jadi kita nggak usah khawatir ada end game, karena memang detak ke arah itu, detik-detik menjelang end game itu sedang berlangsung. Nah, kita sebetulnya mempersiapkan, bangsa ini udah siap untuk end game, dan menganggap bahwa itu peristiwa biasa aja. Jadi nggak usah panik segala macam. Dan Pak Luhut bisa mempercepat end game itu justru dengan menunjukkan pada publik bahwa memang ada kekacauan di istana seperti yang beliau sebutkan beberapa waktu yang lalu, bahwa gagal segala macam. Mungkin hanya karena senioritas Pak Luhut, maka dia masih menahan diri untuk menilai kritik lebih tajam bahwa memang Presiden gagal gitu kan. Kan sebetulnya kita bisa anggap ya Pak Luhut anggap Presiden gagal, tapi kan dia nggak mungkin jamin itu. Karena itu dia sedikit ngomel kalau ada yang mengatakan gagal istana dan diarahkan ke dia. Sebetulnya Pak Luhut mau bilang ngapain ngomelin gue, ada yang lebih tinggi tuh yang nggak mau lockdown karena nggak ngerti beda antara lockdown dan lockdown kecil. Kan Pak Jokowi sendiri bilang PPKM ini juga adalah separuh lockdown. Lockdown itu ya kan. Lockdown itu nggak ada yang separuh-separuh. Lockdown artinya sepenuhnya. Kalau nggak separuh-separuh itu bukan lockdown. Kan itu menjengkelkan juga. Nah, publik aja jengkel, apalagi Pak Luhut. Maksudnya Pak Luhut jengkel pada Pak Jokowi, tapi ya ditahan lah itu. Ya. Oke, saya sepakat. Saya kira kekacauan itu kalau toh terjadi dilokalisir saja, gitu ya. Jangan di masyarakat. Kalau masyarakat ini nggak bisa memanage-nya. Kalau di istana itu kan bagaimanapun meskipun terjadi kekacauan, mereka minimal bisa melokalisirnya, kan begitu. Dan tanda-tanda itu seperti Anda katakan kita memang melihatnya. Ya memang secara seharusnya dilokalisir, tapi kelihatannya nggak bisa lagi kan, karena tuntutannya kan besar. Kalau dilokalisir artinya mesti ada itu bertambah gitu kan, mesti ada yang dikasih permen. Nah, Bu Mega udah minta permen 12 butir dari di periode kedua, itu nggak dikasih-kasih juga, cuma dikasih 4 permen tuh, dan itu pun nggak manis tuh. Maksudnya kabinet ya nuntutnya. Jadi kelihatannya begitu, agak susah, dan udah rakyat tetap menganggap bahwa kita bersiap-siap karena kebijakan ini akan terus berakumulasi menjadi konflik di dalam cara berkomunikasi. Nah, konflik komunikasi itu tanda awal dari konflik politik yang sesungguhnya tuh. Ya. Bukan kita menyukuri konfliknya, tapi kita bersiap-siap untuk mengalaminya. Ya. Saya kira ini biasa ya, tekanan itu pasti dimulai dari level yang paling rendah, makin lama makin tinggi. Nah, ini kita baru melihat tiga kali kritik dari Puan, dan ini saya yakinkan Anda bahwa mungkin dalam tidak akan waktu lama lagi akan muncul kritik-kritik yang lain. Tidak harus Puan, tapi orang-orang yang kita bisa asosiasikan dengan inner circle-nya Bu Megawati. Mulai dari seperti kemarin ada Effendi Simbolon, kita tahu siapa lagi yang akan muncul gitu. Nah, kalau nanti munculnya sudah mulai dari sekjen, nah ini akan semakin menarik itu, Bung Rocky. Nah, itu baru top itu. Kalau Puan dan sekjen partai kasih kritik dalam bentuk konferensi pers, di belakangnya ada preteksnya adalah keterangan dari Effendi Simbolon. Nah, itu baru
bisa memenangkan medali emas itu kan. Jadi kita anggap aja bahwa PDIP sedang mempersiapkan ganda campuran itu. Nah, itu baru. Kalau Puan dan Gibran itu ganda campuran, tapi beda lapangan itu kan. Jadi, ya. Oke, jadi dalam situasi sekarang, di tengah kita kesedihan bangsa, kemuruan bangsa atau pandemi, tapi ternyata anak-anak bangsa kita masih bisa berbicara di Olimpiade Tokyo. Itu memberi, tentu saja menyebar kebahagiaan pada kita. Jangan kemudian dibawa-bawa kayak buzzer nih, Bung Rocky, bawa-bawa mempertanyakan agamanya Anthony Ginting segala macam. Ini kan kacau banget kalau sampai begitu. Enggak, dalam olahraga dan dalam kehidupan berbangsa sebenarnya kita nggak kenal tuh masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu kan ya big no sebenarnya, jangan disentuh-sentuh gitu. Ini buzzer ini lagi baper karena habis diprank oleh Aki di Tio itu oleh Rian. Ya. Jadi udahlah kita bergembira dulu karena ada putri Indonesia yang memenangkan medali emas. Saya bilang putri ya, putri Indonesia. Saya nggak bilang putri Manado ya, walaupun dia orang Manado, tapi saya nggak klaim gitu. Ini mulai bawa-bawa daerah nih rumahnya. Ya. Oke. Nggak, dia sendiri bikin klarifikasi kok bahwa dia sendiri dari Manado, kemudian pelatihnya adalah Tulen itu etnis Cina, kemudian pasangannya itu adalah campuran Papua. Jadi dia merasa bangga mewakili Indonesia. Yes, itu memang semangat kita bersama. Ya itu, dan pelatnasnya itu kan udah dari berapa tahun lalu itu, dari zaman dia masih berupaya itu dan berhasil gitu. Dan kira-kira kemampuan kita untuk membayangkan prestasi-prestasi berikutnya sangat tergantung pada kemampuan kita untuk menyelesaikan politik endgame ini supaya kita dapat big game nanti itu. Oke, baik, makasih, Bung Rocky. Oke, menang.